Itulah oleh Belanda dimunculkan pegawainya dia yang dipercaya, namanya Sultan Takdir Ali Sabana. Ya, dia diangkat menjadi direktur Balai Pustaka, penerbitan percetakan terbesar milik pemerintah Belanda. Disitulah Sultan Takdir menulis tulisan-tulisan bahwa pesantren itu sekolah primitif, ya, yang menolak modernisme dan seterusnya. Di situ muncul daerah sana itu tempatnya orang bodoh-bodoh, ya, primitif, tidak maju menolak modern. Dr. Sutomo, sekolah itu justru nanti mencetak kuli, mencetak buruh, ya, itu tulisan Dr. Sutomo. Setelah lulus sekolah dengan modal ijazah, dia akan antri mencari kerja jadi guru, jadi kuli. Keras sekali dengan Dr. Sutomo. Karena beliau itu sekalipun dokter tidak mau jadi dokternya pemerintah, praktek sendiri ke masyarakat. Ya. Luar biasa. Terjadilah sampai Sanusi Pani ikut, ya, itu mencela juga pandangan Sultan Takdir. Tapi karena Dr. Sutomo mendadak meninggal, nggak tahu kenapa mendadak dalam usia muda meninggal, nggak berlanjut. Ya. Kenapa? Ki Hajar Dewantara sudah sangat tua. Ya. Akhirnya disulap sampai membuat taman siswa macam-macam itu sebetulnya menggabungkan antara pesantren dengan sekolah. Itu pola kebudayaan nggak boleh kita lupakan. Ya. Dan memang kalau kita waktu itu menerima konsep dari Dr. Sutomo dan Ki Hajar Dewantara menerapkan pesantren sistem, kita katakan sistem ya, bukan lembaga, itu Indonesia pasti sudah maju. Kenapa? Karena pertama liberal, orang boleh berpikir, beda pendapat dan seterusnya, dan kedua pragmatis. Sekolah enggak, pelajaran dogmatik, doktriner. Karena makin lama orang sekolah di, ya, lembaga namanya sekolah ini, dia makin menjadi the classman, manusia kelas. Kenapa? Mulai kanak-kanak SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 belajarnya di dalam kelas, dia tak tahu dunia luar. Ya, karena itu sudah punya, pengetahuannya sempit di dalam kelas itu. Ya. Karena kalau kita lihat lulusan-lulusan paling tinggi di sekolah itu akan kelihatan, oh ini dokter ekonomi, ya, itu belajar ekonomi itu sampai berapa tahun, mulai TK sampai S3 itu 27 tahun itu di dalam kelas. Dan itu ketika mereka diminta, bapak dokter yang pakar ekonomi bisa tidak menerapkan, mengaplikasikan pengetahuan ekonominya dalam dunia ini? Nggak bisa, teori pintar. Ya. Kenapa? Fakta sejarah menunjukkan konglomerat sak dunia itu tidak ada yang dokter ekonomi. Inilah SD lulus, SD, ya, SMP, orang-orang, ya, sampai kemarin istilah Bill Gates itu drop out, ya, belum pernah. Nanti silakan dibuka aja. Ada nggak dokter ekonomi yang jadi konglomerat? Nggak ada. Begitu juga pakar ilmu politik, ya. Belum ada dokter ilmu politik jadi presiden di satu negara. Ya. Nah, faktanya begitu. Amerika itu boleh gede kurangnya apa? Mana pernah dipimpin dokter ilmu politik? Nggak ada. Di Rusia, Jerman, Perancis, semua orang pendidikan rendah-rendah semua. Kenapa? Orang yang tahu dunia ini bukan di dalam kelas, ya, nanti di dalam semuanya akan kelihatan itu. Ya. Jadi kalau pesantren kan enggak, ya realitas masyarakat. Kenapa? Tidak menggantungkan diri pada ijazah. Uang ijazah sekolah nggak laku. Ya. Untuk daftar tentara juga nggak boleh, daftar polisi juga, oh ini pesantren, nggak dianggap. Ya. Tapi itu fakta. Bahkan kalau kita mau buka sejarah bagaimana kaum sarungan yang dianggap
primitif itu ya, dalam sejarah kita. Yang melahirkan TNI itu orang-orang dari pesantren mayoritas. Ya. Itu fakta. Ya. Saya nulis buku judulnya Fatwa dan Resolusi Jihad. Ya. Sekarang masih proses. Saya nggak ngerti kenapa terlambat, padahal sudah selesai Desember 2016 kemarin. Sampai sekarang ini nunggu kata pengantar aja belum selesai. Ya, harusnya sudah dibaca semua orang bahwa yang melahirkan negara ini itu adalah golongan dari pesantren, termasuk yang membidani lahirnya TNI. Anda bisa bayangkan PKR ketika dibentuk, ya, 5 Oktober itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Setelah itu kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wa raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jadi barangkali Bapak itu sesuatu yang baru, itu bukan bualan, bukan khayalan, tapi itu fakta. Bapak Ibu bisa lihat dibaca di sejarah pendidikan yang asli bangsa Indonesia itu apa. Jadi disebutkan, itulah masuk, mohon maaf Pak ya, saya alumni pesantren, dan pesantren kami tadi judulnya pesantren yang hilang. Jadi pesantren kalau sudah buka sekolahan dan sekolahan itu kurikulum negara, hilang pesantren itu Pak. Saya ulangi lagi, pesantren kemudian kalau buka sekolahan kurikulum negara, hilang pesantren itu. Yang tertinggal ya sekolah yang pakai kurikulum negara itu. Yang tadi disebutkan sekolah-sekolah yang ikuti kurikulum negara sampai hari ini hanyalah mencetak guru-guru saja. Nah, kita putarkan juga videonya Pak Yasin Muzadi, puluhan ribu dicetak perguruan tinggi. Kok Indonesia itu begini-begini saja. Satu Pak ya. Nanti yang punya akses internet bisa melihat tadi kata-kata tentara yang mencetak adalah orang-orang pesantren. Kok bisa? Nah, lihat nanti di internet di sejarahnya. Nah, ini mumpung masih ribut supaya Bapak Ibu bisa mencari di informasi itu di internet supaya masih anget ini masalah RUU BPIP nanti akan dirubah menjadi seperti itu. Pemerintah tidak bergeming. Walaupun demo sana sini, MUI memberikan ancaman, pemerintah tidak akan menghentikan rancangan undang-undang itu. Yang dulu namanya RUU HIP, kemudian akan berubah menjadi RUU PIP, nah sekarang berubah lagi menjadi RUU BPIP. Mohon maaf Pak, sekali lagi di situ ada Pancasilanya Soekarno. Pancasila Soekarno yang bisa diperas jadi satu gotong royong itu. Mumpung masih hangat ini ya Pak. Saya kemarin di Jono saya sampaikan pengajian PCM Gerabak putarannya di Jono. Kalau ada orang mengagung-agungkan Soekarno, mohon maaf saya tidak hormat saya sama orang itu. Orang kok mengagung-agungkan Soekarno, mohon maaf saya tidak hormat sama orang itu. Asal kita tahu Bapak, mohon maaf barangkali ada juga yang belum tahu, Pak Karno itu ketika sakit parah, istrinya yang bernama Fatmawati tidak mau menemani dan menjenguknya. Dan ketika Soekarno itu meninggal dunia,
Bu Fatmawati tidak mau takziah. Barangkali banyak yang belum tahu, nanti silakan lihat di internet. Pak Harno, ini tentara dari Pak ya, tentara dari pesantren itu. Jadi Bapak bisa lihat di internet namanya, karena tidak tahu kita Pak, di internet namanya Jenderal Mayor Jenderal Hasan Basri tahun 63 itu terkenal dengan perlawanan dari Tiga Selatan. Dan saya ada yang sudah tahu perlawanan Tiga Selatan menjelang pemberontakan G30 SPKI itu ada perlawanan dari Tiga Selatan. Mohon maaf, ada yang person? Itu nanti puncaknya adalah Kongres Umat Islam di selatan, di mana itu di Sumatera Selatan, Kota Palembang. Setelah kongres itu Buya Hamka ditangkap Pak Karno tanpa lewat proses pengadilan, jebloskan penjara. Nah, ada yang tahu selatan yang dua lagi mana? Selatan yang dua lagi adalah Kalimantan Selatan, dan yang satu lagi adalah Sulawesi Selatan. Itu namanya saya Mayor Jenderal atau Jenderal, saya lupa sebentar, saya lupa. Namanya Hasan Basri Pak. Hasan Basri sebelum PKI dibubarkan, sebelum PKI memberontak, itu sudah membekukan kegiatan PKI. Dilawanlah Soekarno dari Kalimantan sana. Maka dia dibenci sama Soekarno. Setelah Kalimantan Selatan mengumumkan pembekuan semua kegiatan PKI, PKI dibekukan sekaligus semua kegiatannya, maka kemudian diikuti oleh Sumatera Selatan, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hasan Basri namanya. Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hasan Basri. Nah, diikuti pemberontakan tidak angkat senjata tapi perlawanan pada Soekarno. Tadi yang menjelaskan bahwa TNI itu dari pesantren itu mohon maaf, ini salah satu contoh. Brigadir Jenderal Hasan Basri itu alumni pesantren, kemudian melanjutkan di Universitas Al-Azhar. Beliaulah yang merintis pendirian Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan yang sekarang jadi negeri itu. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, kampus barunya di kota Banjarbaru. Dia yang merintis, itu satu-satunya waktu itu universitas model Gajah Mada dan UI, universitas negeri tapi ada fakultas agama Islam. Nah, itu banyak orang yang nggak tahu juga itu Pak. Yang kemudian fakultas agama Islamnya itu sekarang jadi IAIN, jadi UIN sekarang Antasa. UIN Kalimantan Selatan itu apa? Antasari. Nah, itu ceritanya begitu Pak. Nah, mohon maaf, lembaga pendidikan kita, Bapak Ibu, mohon maaf lupa ini. Lupa dengan yang Islam khususnya, lupa dengan yang namanya pertanggungjawaban ilmu. Tidak ada yang ahli ekonomi itu kok bisa menjadi konglomerat, itu tidak ada. Pakar politik tidak ada yang mau jadi presiden, itu mohon maaf, itu karena tidak punya rasa tanggung jawab. Mereka tidak punya rasa tanggung jawab, sekedar mohon maaf sekolah itu mencari selembar ijazah untuk cari kerja. Kalau sudah dapat kerja, lupa dengan ilmunya. Lupa dengan ilmunya itu. Misalnya ini hadis ini, pertanggungjawaban 4, salah satunya ilmunya sudah diamalkan apa belum. Kita belajar sholat Pak ya. Belajar sholat itu untuk sholat yang benar. Belajar ekonomi untuk ekonomi yang benar. Nah, nanti kapan kita putarkan video fakultas-fakultas ekonomi di Indonesia itu ilmunya hanya untuk mengiyakan ekonominya orang Yahudi. Orang Indonesia itu masuk fakultas ekonomi bertahun-tahun sampai jenjang doktor itu hanya untuk mengiyakan teori ekonominya orang Yahudi. Saya sedih Pak ya, saya tidak sebut nama. Ada ustadz yang masih ngomong, kalau kita ke bank yang pakai cara Islam, itu ujung-ujungnya lebih besar daripada bunga. Apalah namanya bagi hasil atau apa, ujung-ujungnya itu besarnya malah lebih besar daripada bunga bank. Prihatin saya, ada ustaz kok ngomong seperti itu.
Jadi ini syariat, jangan dilihat besar kecilnya, mohon maaf. Kalau kita berhubungan ke bank syariah katanya, di sana tidak ada istilah bunga tapi bagi hasil. Bagi hasilnya itu lebih besar daripada bank. Kalau orang logikanya seperti itu, mohon maaf, bukan dasarnya perintah dan larangan Allah dahulu. Riba itu dilarang, bagi hasil itu disyariatkan. Kalau cara berpikirnya seperti itu, maka mohon maaf, daripada nikah mending berzina saja. Zina itu sekali bayar saja lebih sampun. Nah, kalau nikah itu ngurusi kakek bengek sampai anak putu, ngurusi problem rumah tangga. Nah, itu kalau pola logikanya seperti itu, Pak, mohon maaf. Nah, jadi ini non sewu, ini masalah dunia kita, saya Bapak Ibu. Jadi kita ini disuruh mencari ilmu, tapi lupa dengan nanti setelah dapat ilmu itu apa. Nah, jadi, dan itu non sewu, sejarahnya seperti itu, Pak, ya. Nah, maka di pesantren kami, Pak, dia tidak menyebut nama dia menyebut pesantren Tuhan. Kalau bisa itu yang alumni Gontor itu paham betul itu kata-kata itu. Kalau bisa UGM itu ditebu irengkan, jangan tebu ireng malah di UGM-kan. Kalau bisa UGM itu tebu ireng kan jadikan tebu ireng, jangan tebu ireng jadikan UGM. Itu mendalam loh, Pak. Hari ini semuanya hanyut, mohon maaf. Sekolah di Muhammadiyah selagi masih ngekor idolanya itu, kalau sekolah Muhammadiyah itu bisa seperti sekolah negeri. Kampus Muhammadiyah kalau bisa seperti UGM, tidak bakal dilirik orang, Pak. Dan tidak akan menghasilkan alumni yang tangguh, mohon maaf. Muhammadiyah itu gerakan dakwah itu perlu pejuang tangguh, Pak. Muhammadiyah itu gerakan dakwah, mohon maaf, bukan gerakan yang lain. Untuk dakwah itu perlu generasi tangguh. Selagi masih pola berpikirnya seperti itu, ditinggalkan orang kita. Mohon maaf, Bapak Ibu, ini PR ke depan sampai hari ini, ya, sekarang masih carut-marut seperti itu, Pak. Pendidikan itu adalah tempat yang strategis untuk mencetak anak bangsa yang hebat-hebat, tapi sekali lagi hanya berhenti sekedar mencari selembar ijazah tadi itu. Sisi mental dan pembentukan mentalitas daripada anak bangsa ini tidak mendapatkan sentuhan yang baik. Orang kalau mohon maaf masuk sekolah, apapun sekolahnya, walaupun tidak ditanya, kita sudah sama tahu. Orang-orang tua itu mohon maaf umumnya ya begitu. Kenapa kok sekolah? Supaya nanti ke depan tidak seperti saya, kalau bisa jadi pegawai, jadi apa begitu. Lupa dengan pembentukan jiwa dan pembentukan mentalitas yang itu nanti akan menjiwai segala macam aktivitas dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau jadinya seperti itu, sekolah hanya mencetak orang-orang yang mencari kerja tadi itu, maka sekarang sudah ada orang yang berpikir, kalau mau merekrut tenaga kerja itu yang dilihat bukan ijazahnya, yang dilihat adalah kemampuannya. Nanti sekolah akan ditinggalkan, Pak. Jadi kalau sekolah yang tujuannya masih dunia kerja dan dunia itu, kemarin saya dapat workshop isinya masih seperti itu terus. Sekolah pendidikan kita itu sekolah perguruan tinggi, isinya untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja dan dunia industri, DKDI. Dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri. Hanya itu. Ini kalau seperti itu, mohon maaf, dunia usaha, dunia kerja, dunia industri yang cerdas, dia tidak butuh lagi ijazah orang-orang itu. Nanti akan direkrut orang-orang yang baik saja, kemudian nanti dibuatkan pelatihan-pelatihan semacam DLK. Lembaga-lembaga tempat-tempat di luar negeri, Bapak, yang mohon maaf yang sudah tidak berpikir tapi ijazah tidak diperlukan. Orang kalau mau rekrut tenaga kerja yang dilihat adalah mentalitasnya, jadi dipasang. Jadi ada yang hanya
di internet itu, di Facebook, media sosial itu populer itu beberapa waktu yang lalu. Ada sebuah perusahaan merekrut tenaga kerja, ditempatkan di sebuah gedung. Di gedung itu dipasang kamera pengintai. Penerimaannya sebenarnya bukan lewat wawancara, bukan lewat ujian macam-macam, lewat kamera pengintai itu. Jadi ada seorang anak yang ikut mengikuti seleksi itu, yang nanti akhirnya lolos seleksi, kemudian mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk nanti diangkat menjadi pegawainya dia itu. Jadi bagaimana itu orang itu ketika masuk gedung itu, bagaimana buka pintu, dia keset sandal sepatunya, dikeset yang depan pintu itu atau tidak, lalu ke kamar mandi dia seperti apa. Di situ lampu sengaja dinyalakan semuanya padahal sudah siang hari. Orang-orang di situ bagaimana sikapnya melihat keadaan sudah terang benderang kok masih lampu menyala, itu bagaimana sikapnya. Hanya dilihat itu saja. Nanti setelah itu, itu ya, dilihat kameranya itu, oh inilah orang-orang yang kurang punya rasa kepedulian, tanggung jawab. Ini sudah terang, kalau lampu masih menyala, sama orang itu dimatikan. Kalau nanti sudah dimatikan, ada pegawainya yang di gedung itu dinyalakan lagi. Barangkali nanti ada calon pegawai yang mau matikan lagi. Nah, jadi Bapak Ibu mohon maaf, jadi kita lupa dengan ajaran-ajaran mulia Rasulullah ini. Kalau sekiranya orang Islam itu, mohon maaf, sesuai dengan keahlian bidangnya masing-masing, sesuai dengan keahlian bidangnya masing-masing, merasa tanggung jawab dengan ilmu yang dimilikinya, tanggung jawab itu diamalkan, Pak. Bukan diomongkan saja. Kata tadi Pak Ki Haji Agus Sunyoto mengatakan alumni ekonomi S3 dokter profesor bisanya ngomong, diundang ceramah sana kemari, diskusi seminar sana kemari, ngomong tentang ekonomi, pinter. Tapi ketika disuruh praktek dia nggak bisa. Misalnya yang seperti itu. Jadi hanya ilmu hanya diomongkan saja, tidak pernah dipraktekkan. Ini sekedar sebagai pengantar Bapak Ibu. Kemudian kemarin dulu yang saya temukan tempat videonya ini tentang, jadi saya menyampaikan kalau kita sebagai warga Muhammadiyah sudahlah ikutilah fatwa tarjih itu saja. Alhamdulillah kalau mau menekuninya, alhamdulillah kemudian kita menjadi ahlinya, alhamdulillah. Kalau mohon maaf sebagai warga, kewajiban kita ikuti saja yang sudah diputuskan oleh masing-masing. Kalau kita warga Muhammadiyah, kita mengikuti keputusan majelis tarjih. Kalau organisasi yang lain, kalau di Persis, saya di Muhammadiyah, mohon maaf mencari penjelasannya belum ketemu, Pak, mohon maaf. Muhammadiyah belum menjelaskan secara detail. Persatuan Islam pusatnya di Jawa Barat, walaupun ada yang di Jawa Timur di Pasuruan Bani itu. Jadi mohon maaf, di satu sisi nanti itu yang tadi malam saya buka itu, saya baca, saya buka sebagai contoh ini saya ini. Tapi saya sebagai warga Muhammadiyah ya kita patuhi saja. Barangkali nanti menjadi bahasan khusus majelis tarjih. Takbir itu adalah ibadah mahdoh. Besok takbiran Idul Adha itu. Kemarin Idul Fitri takbiran 1 hari semalam, Idul Adha takbirannya 3 hari plus 2 hari 9, 10 plus 3 hari tasyrik. Kata majelis tarjih, takbiran itu adalah ibadah mahdoh. Maka lafalnya kita tidak boleh ngarang. Ibadah mahdoh, tapi lafal, karena itu ibadah mahdoh, lafalnya nggak boleh ngarang. Kami dulu di pesantren, Pak, di kantor itu kalau ditanya Muhammadiyah apa NU, enggak Muhammadiyah. Itu betul-betul memang tidak NU, tidak Muhammadiyah gitu. Jadi takbirannya punya lagu khas sana itu. Yang Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Itu panjang itu ya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira.
subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sampai nanti terakhir. Itu dicari memang tidak ada sumber rujukannya, Pak. Maka Muhammadiyah mensyariatkan tidak boleh itu dilafalkan. Itu bagus. Tapi mohon maaf, ada teman Persis yang kritik. Persis itu Persatuan Islam. Ya, kalau di Persis sama dengan Muhammadiyah itu. Jadi lafalnya harus dari, kalau tidak dari Nabi, dari sahabat beliau. Tidak boleh kita yang mengarang. Tapi teman Persis mengkritiknya. Bisakah ditunjukkan dalil bahwa orang takbiran dipimpin, kalau itu ibadah mahdhah, maka teknisnya pun tidak boleh kita ngarang sendiri. Cara melafalkannya, kalau tadi bunyi lafalnya, sekarang cara melafalkannya pun tidak boleh kita neko-neko. Harus mengikuti petunjuk dari Rasulullah. Sampai pada masa sahabat, dan itu ada di buku di Fatwa Tarjih itu, sahabat itu ada semuanya dalil-dalil itu. Tidak ada keterangan bahwa ada di masjid-masjid itu zaman Rasulullah menunjuk sahabat siapa, atau Rasulullah sendiri yang memimpin takbiran. Selesai Rasulullah takbiran, kemudian diikuti sahabat berhenti, Rasulullah sendirian melafalkan takbir itu. Selesai beliau, sahabat mengikutinya. Itu tidak ada yang seperti itu. Termasuk takbiran setelah sholat itu tidak ada. Yang ada itu takbiran sendiri-sendiri. Berjalan ke pasar takbiran selama 5 hari di bulan Dzulhijjah 9, 10, 11, 12, 13. Pasar, berangkat pasar, melafalkan takbir sendiri. Di pasar sambil nunggu barang dagangannya, takbiran sendiri. Mohon maaf sekali lagi, sekalipun ada pertanyaan seperti itu, silakanlah Majelis Tarjih jawab itu kritikan dari teman-teman Persis. Jadi kalau di Muhammadiyah namanya Majelis Tarjih, kalau di Persatuan Islam namanya Dewan Hizbah. Dewan Hizbah yang bahas masalah hukum agama itu, Pak. Kalau di NU namanya Lajnah Bahsul Masail. Jadi sekali lagi tugas kita mengikuti saja fatwa yang sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih. Karena kita bukan ahlinya, sekali lagi Majelis Tarjih di tingkat provinsi, wilayah, dan daerah saja tidak punya kepentingan. Kalau ada hal semacam itu tidak punya kewenangan untuk menjawabnya, Pak. Jadi itu adalah kewenangan yang ada di tingkat pusat saja. Kami kira itu, Bapak Ibu, mohon maaf sebagai pengantarnya. Monggo nanti dilanjutkan, kita lanjutkan dengan sisi tanya jawab. Monggo Ibu, nggih. Nggih. Oh. Nggih, dari Muhammadiyah. Oh, nggih. Saya ingin penjelasan dari gambar-gambar ini tidak saya akan mempelajari dari gambar-gambar ini. Oh, nggih. Terima kasih. Matur nuwun, Ibu. Ini pertanyaannya bukan pertanyaan masalah materi, tapi penjelasan daripada gambar. Ini penting juga, Bapak Ibu. Jadi itu kelak wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, surat Al-Isra. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mudah-mudah, nanti tak sampaikan pada teman-teman yang membuat buku itu, Bu, ya. Jangan kamu mudah-mudah mengikuti segala sesuatu yang kamu tidak tahu. Jangan kamu mudah-mudah mengikuti segala sesuatu yang kamu tidak tahu. Ingat, segalanya nanti kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itu Ibu, itu pertanyaan malaikat itu. Yang Ibu sampaikan itu pertanyaan malaikat. Kelak akan dimintai pertanggungjawaban, kok sampul buku itu warnanya oranye dan hitam, ada gambar orang tapi tidak jelas itu, ada gambar gedungnya. Surat Al-Isra ayat berapa tadi? Surat Al-Isra berapa? 36. Takfu.
Sabtu. Nanti kita luar biasa ini Bu. Nanti kita kasih gambaran. Buku-buku ulama-ulama yang dahulu Pak ya, itu umumnya tidak ada gambar-gambar seperti yang dalam buku-buku sekarang itu. Kita lihatkan sampul-sampul paling surat 36. Ini sebagai dasar Pak ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mudah-mudah mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Karena pendengaran, penglihatan, hati nurani, semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Hati nurani yang tidak tersuarakan oleh lisan, tidak diwujudkan dalam gerakan anggota tubuh, hanya dalam hati saja itu telah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, saya kurang tahu persis Ibu karena itu yang membuat tim. Jadi dulu kenapa kok wajahnya seperti itu, wajah sampul buku itu nih. Hadis. Termasuk ini kalau ditanya saya juga nggak tahu gitu saya. Yang mana Pak? Oh, bukan hanya kitab hadis para ulama-ulama dahulu dan sampai sekarang juga sebagian ulama sekarang juga yang di Timur Tengah membuat buku seperti itu Pak. Sampulnya saja kemudian namanya apa? Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Muwatta, yang begini saja. Sampai hari ini di Timur Tengah buku-buku itu seperti itu Pak. Nah ini lagi Pak, lagi mohon maaf, ini buku-buku ini kalau yang ini di alhamdulillah kami pernah diajar oleh beliaunya itu Pak, namanya. Jadi bukan sekali lagi bukan orang Muhammadiyah, tapi pengamalannya melebihi orang Muhammadiyah itu. Alumni santri-santri yang pernah diajar oleh beliau kalau ke Ponorogo menyempatkan mampir di Pasar Pon, namanya kampungnya itu Pasar Pon, itu bukan pasar Pak ya, memang nama kampungnya Pasar Pon. Menyempatkan beliau sudah meninggal dunia, para alumni itu tidak kenal dengan ahli warisnya, menyempatkan mendatangi kuburan beliau, namanya Kiai Haji Imam Subhani. Kiai Haji Imam Subhani itu nulis buku beliau itu. Tapi beliau tidak mengatakan itu saya bukan yang nulis, saya hanya disuruh menulis sama Kiai Zarkasi. Maka ketika itu buku itu dicetak, hasil dari uangnya, uang hasil jualan buku itu, beliau tidak mau menerima. Ini bukan saya yang nulis, itu adalah ilmunya Kiai Zarkasi, saya dipanggil, disuruh mencatat saja saya itu. Jadi itu adalah ilmu yang di kepalanya Kiai Zarkasi, saya dipanggil beliau secara khusus untuk menulisnya saja, hanya mencatatnya saja. Nah itu mohon maaf sehingga kata orang yang kenal Kiai Imam Subhani, Imam Subhani namanya Pak, dia mengatakan wah luar biasa itu. Jadi berapa hasilnya? Itu 1 tahun bisa dicetak sampai 500.000 buku Pak. 1 tahun itu Pak, sekali cetak 500.000 buku. Habis terus itu. Nah, buku bahasa Arab
Ada beberapa buku bahasa Arab 1, bahasa 2, kamus 1, kamus 2, tamrinat sampai 3 itu. Nah, ditulis namanya di sampulnya itu. Nah, ini dunia ilmunya orang Islam itu seperti itu, Pak. Jadi orang nulis buku itu bukan mencari uang. Orang buat buku itu bukan mencari uang. Nah, buku-buku Timur Tengah umumnya nanti di halaman sampul dalam itu ditulisi wakfun lillahi ta'ala. Ini adalah wakaf lillahi ta'ala. Silakan diperbanyak sebanyak-banyaknya, semoga menjadi amal jariah. Nah, tidak berlaku itu undang-undang siapa yang memperbanyak tanpa seizin penulis penerbit nanti akan dipenjara, itu tidak berlaku, Pak. Nah, inilah ilmunya. Ini aturan-aturan kolonial itu begitu itu, Pak. Aturan kolonial itu hukum kolonial itu, Pak, bukan hukum Indonesia. Barang siapa memperbanyak tanpa seizin, KUHP kita kan KUHP Belanda. Sampai hari ini masih KUHP Belanda. Urusan pidana itu masih KUHP Belanda itu. Siapa yang mau banyak, itu bukan ajaran Islam. Gitu Ibu. Jadi kita nggak tahu. Semoga nanti kalau ada yang nulis buku, buat buku, tolong bisa dipertanggungjawabkan kenapa wajah sampulnya seperti itu. Nah, kalau di Muhammadiyah barangkali seperti ini Bu ya. Kenapa gambar-gambarnya kok itu? Oh, itu gambar kantor pimpinan pusat Muhammadiyah. Mungkin barangkali seperti itu. Amal usaha. Nah, ini ada hasil Muktamar Jakarta tahun 2000. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, kenapa gambarnya seperti itu? Walaupun saya tidak termasuk timnya, hanya bisa sekilas menjelaskan. Oh, inilah kantor pimpinan pusat Muhammadiyah di Jalan Cikditiro itu. Warnanya kenapa hijau? Nah, hijau itu warna Muhammadiyah, Pak. Saya nggak tahu juga asal usulnya kenapa kemudian papan nama setelah Muhammadiyah kok jadi warnanya biru setengah ungu itu. Nggak tahu itu. Padahal bendera Muhammadiyah itu hijau itu warna surga. Begitu penjelasannya Pak Supriyan Pak AR, putranya Pak AR. Kemudian sekarang jadi biru setengah ungu itu. Kemudian tulisannya warnanya kuning. Apa sudah ada aturan baru? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu ya, barangkali ada aturan baru. Kalaupun ada saya juga nggak tahu. Tapi sekali lagi warna Muhammadiyah logonya itu dasarnya hijau, tulisannya putih. Nah, kalau ada yang kemudian warnanya emas itu menyalahi anggaran dasar itu, Pak. Ditulis di anggaran dasar itu warna Muhammadiyah itu dasarnya hijau, tulisannya warnanya putih. Karena mungkin bahannya terbuat dari kuningan sehingga kemudian warnanya kuning, tapi dari sisi aturan itu mohon maaf warnanya bukan kuning, warnanya putih, warna dasarnya, warna tulisannya putih. Kami kira begitu Ibu. Nah, Pak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bicara soal referensi daripada hukum-hukum kita di kalau Muhammadiyah ditaksir, saya ingin mendapat penjelasan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, di Indonesia ini sudah dibentuk yang namanya Majelis Ulama. Nah, kemudian Majelis Ulama ini yang masuk ke sana ada orang NU, ada orang Muhammadiyah, dan mungkin juga ada orang non NU dan Muhammadiyah. Nah, kedudukan dari keputusan atau apa yang dinamakan fatwa dan sebagainya itu di Majelis Ulama ini, terus bagi kita bagaimana kita harus menyikapinya. Itu yang pertama ya Pak, jadi soal Majelis Ulama. Lalu yang kedua soal lembaga keuangan Pak. Kita ini di Muhammadiyah ini sebetulnya mengelola uang yang tidak sedikit. Bukan miliaran, tapi triliunan. Perguruan tinggi Muhammadiyah itu ada 190-an lah kira-kira seluruh Indonesia. Dan saya baca kemarin di Purworejo di Sendara UMP itu tahun 17-18 itu mengelola dana sebanyak 30 miliar. Artinya anggarannya itu 30 miliar. Itu untuk ukuran Purworejo yang masih sekecil itu. Itu uangnya sudah miliar-miliaran. Nah, kalau seluruh Indonesia, perguruan tinggi di seluruh Indonesia itu uangnya triliunan Pak. Tapi semuanya menggunakan lembaga keuangan yang masih debatable juga mengenai masalah
syariah itu, hanya lembaga perbankan syariah. Lalu saya ingat dulu ketika muktamar di Jakarta tahun berapa saya lupa, itu Muhammadiyah merencanakan membentuk satu lembaga keuangan. Saya juga waktu itu ikut karena memang diharapkan untuk warga Muhammadiyah bisa memberikan kontribusi dalam bentuk keuangan sementara itu. Saya waktu itu nyetor 200.000 waktu itu. Tapi sampai sekarang yang namanya lembaga keuangan yang akan dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah itu belum pernah terrealisir. Padahal kalau lembaga keuangan itu kita miliki sendiri, di luar lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan yang lain, itu dananya kita itu triliunan, Pak, perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah itu. Tapi sampai sekarang kita ternyata belum mampu untuk membuat lembaga keuangan sendiri. Nah ini saya kira merupakan masalah yang perlu pengkajian. Tentu Pak Dekan bisa memberikan pencerahan terhadap masalah-masalah yang seperti ini. Kemudian yang ketiga mengenai bidang-bidang amal usaha Muhammadiyah itu sebagian besar adalah di bidang pendidikan. Nah, kalau pendidikan kurikulumnya kan seperti itu kita itu. Jadi karena menganut kurikulum pemerintah. Jadi kita ilmunya yang dipelajari ya seperti itu. Sehingga kalau kita menyimpang dari itu ya kita buat lembaga sendiri. Yang mungkin pondok pesantren Muhammadiyah atau lembaga-lembaga NU yang memberikan pondok-pondok pesantren itu kan kajian tersendiri. Kalau lembaga pendidikan itu kurikulumnya seperti itu lah. Kita itu dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Nengan tadi kan terus harus bagaimana kita kurikulumnya tidak mungkin ya, misalnya yang kita buka juga fakultas-fakultas atau jurusan-jurusan yang duniawi itu tadi. Nah ini juga merupakan masalah yang mungkin perlu ada pengkajian dari pengajian kita ini atau di lembaga yang di tempat yang lain gitu. Saya kira 3 hal itu yang perlu saya sampaikan sebagai bahan pemikiran atau bahan kajian bagaimana sebaiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 Pak ya. 1 tentang ini judulnya ulil amri. Non sewu ini saya juga kalau pertanyaan kedua dan ketiga, kalau sekiranya Muhammadiyah bisa tegas, ini pertanyaan pertama, ulil amri. Kalau pertanyaan kedua ketiga bisa setegas kasus pertama masalah ulil amri, haruskah kita tunduk kepada MUI dan kepada pemerintah? Kalau pertanyaan kedua bisa tegas, hebat kita Pak. Dalam urusan keagamaan, mohon maaf, aturan di Muhammadiyah nomor 1 tidak boleh dikalahkan sama yang lain. Masalah pandemi ini menurut saya juga daerah sebagai penyambung gitu. Pengajiannya Pak Yunahar sebelum bulan Februari kemarin kita sudah sowan kepada Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pak Yunahar kita takziah ke rumah beliau, kemudian kita tanya kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya, mohon maaf Bapak dan Ibu, pengajian Ustaz Yunahar yang banyak sekali di Jogja ini setelah beliau tidak ada, siapa yang menggantikan? Nah, keluarganya mengatakan yang menggantikan Ustaz Fatur Rahman Kamal. Kemudian singkat kata kita rembukan, berarti kita menemui Ustaz Fatur Rahman Kamal saja. Satu secara pribadi sebagai namanya Fatur Rahman Kamal, yang kedua beliau adalah ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Singkat kata beliau sanggup. Nah, ini kemarin Pak Bupati dalam raker MUI menyatakan pengajian sudah boleh mulai dilaksanakan. Silakan kalau mulai pengajian, sudah akan memulai pengajian silakan dimulai, asalkan tidak melibatkan warga dari luar daerah. UMP kita, saya disuruh teman-teman, kalau Pak Iwan ditanya Pak Fatur Rahman Kamal kapan bisa dimulai pengajian di UMP. Saya menghubungi 3 kali. Kesimpulannya, secara pribadi saya bisa datang di Purworejo. Hari-hari ini saya tidak banyak kesibukan, tapi mohon maaf saya tidak mau menyalahi keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah.
Jadi masih konsisten Pak, tidak boleh kita berkerumun. Maka kemarin dulu ketika ada yang mengatakan Jumatan awal-awal menjelang di Purworejo dibuka Jumatan itu, pimpinan pusat sudah menelpon pimpinan pusat itu pimpinan pusat yang mana. Jadi tetap dianjurkan sholat di rumah sampai hari ini Pak. Hari ini mohon maaf kemarin penambahan kasus tertinggi Jawa Tengah. Hari kemarin 1.700 dan sumbangan terbesar dari Jawa Tengah. Dulu waktu puncak-puncaknya kita di lockdown itu Pak, lampu-lampu pada tutup itu. Jumlah tambahan kasus sehari 1.000 itu jarang. Ini setelah dibuka 1.700, pernah sampai 2.000 kasus terbesar Jawa Timur itu. Satu hari nambah 2.000 itu. Maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah tetap konsisten, sebaiknya tetap ibadah di rumah saja. MUI siapapun yang ngomong, kata Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam hal ini Muhammadiyah nomor 1. Nah gitu Pak. Jadi termasuk ya putusan yang lain putusan yang lain. Dengan prinsip yang kemarin sudah kita sampaikan pertemuan yang lalu, Muhammadiyah tidak menyalahkan keputusan-keputusan yang lain itu dan tidak menganggap keputusan Muhammadiyah yang paling benar. Nah, Muhammadiyah tidak menganggap keputusan dia yang paling benar, apalagi menyalahkan keputusan yang lain. Satu, kemudian masalah penjelasannya tentang ulil amri Pak ya. Siapakah ulil amri kita itu? Nah nanti judulnya itu. Yang harus kita taati itu siapa? Nah, di situ disampaikan sebagai warga Muhammadiyah, ulil amri kita adalah pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah itu penjelasannya singkatnya seperti itu. Kemudian yang masalah riba sudah keluar aturan surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 1 tahun 2013. Jadi tidak boleh lagi berhubungan dengan bank-bank konvensional. Nah, itu tahun 2013 itu Pak. Disampaikan dulu di gedung dakwah ini oleh Pak Ikhwanus Sofa dari Lazis Musrakin. Jadi beliau menyampaikan beberapa surat keputusan yang banyak tidak diperhatikan warga Muhammadiyah. Di antaranya selain ini adalah masalah lazismu. Nah, itu di antara karena beliau sudah bicara masalah lazismu, beliau menjelaskan tentang surat keputusan yang banyak tidak dipedulikan sama warga Muhammadiyah. Jadi amal-amal usaha Muhammadiyah tidak boleh berhubungan lagi dengan bank-bank konvensional. Nah disinilah Bapak, mohon maaf kembali pada tema awal tadi. Di Jakarta itu ada namanya ITB apa namanya? Yang dulu STI Ahmad Dahlan itu sekarang berubah menjadi ITB. Ini namanya jadi ITB. Ya, di antara keilmuan yang ditekuni dia adalah ilmu ekonomi. Kampus-kampus yang lain, kampus-kampus besar juga punya fakultas ekonomi. Di mana tanggung jawab ahli-ahli ekonomi yang berada di Muhammadiyah? Mohon maaf, orang non-sewu ini orang-orang non-sewu Monas kita bukan meremehkan, tapi ya bahasanya merendahkan diri lah. Di sini orang-orang di sini yang ilmunya tidak banyak saja mau merintis dalam dunia pendidikan itu SDKUB-nya Mas Ekon di Pangen itu. Wah ini yang ilmunya dokter, profesor ekonomi buat satu bank itu tidak bisa di Muhammadiyah. Anu saya Pak. Pak Nipan kok ngomong begitu? Tanggung jawab sekali lagi. Nah, kita menurut Pak ya dulu kita punya ini pengajian dulu yang di UMP saya sampaikan, saya ulangi di sini. Muhammadiyah dulu punya bank, namanya Bank Persyarikatan. Bangkrut itu Pak, bangkrut itu. Seperti Bank Senturi lah begitu. Ya tidak besar-besar seperti BCA, tidak begitu ya. Bank kecil seperti Bank Senturi seperti itu. Bangkrut itu Pak. Mohon maaf itu. Akhirnya singkat kata itu namanya bank bangkrut. Secara ekonomi tidak ada yang mau membeli. Bank bangkrut dijual, tidak ada yang mau membeli. Akhirnya ada tokoh yang namanya Pak Yusuf Kala itu. Beliau membeli, dibelinya pertimbangannya untuk menyelamatkan mukanya orang Islam. Nah, Pak Yusuf Kala dulu begitu ngomongnya. Muhammadiyah itu organisasi maju, mohon maaf punya bank bangkrut, terus nanti apa kata orang? Yang maju seperti Muhammadiyah aja ngurusi bank bangkrut. Dibeli sama Pak Yusuf Kala, kemudian di merger dengan Bank Bukopin. Bank Bukopin miliknya Pak Yusuf Kala. Kemudian yang Bank Persyarikatan ini dibeli setelah keluar fatwa MUI tentang riba, dirubah menjadi Bank Bukopin Syarikat. Nah, sejak saat itu amal-amal usaha Muhammadiyah
Muhammadiyah, kalau ada Bank Bukopin di daerah silakan berhubungan dengan Bank Bukopin. Itu adalah bank kita. Dulu miliknya Muhammadiyah. Jadi sekali lagi tadi itu pertanggungjawaban ilmunya. Kemudian Pak ya, kemarin di Purworejo ini termasuk di rapat PCM juga dibahas masalah kesulitan dunia pendidikan kita. Selama pandemi ini bayar guru saja kita kerepotan juga. Ini sebenarnya kalau mau belajar sejarah Pak ya, kalau bicara pendidikan Pak, mohon maaf, sejak kapan orang Islam itu mengenal pendidikan campuran perempuan laki-laki jadi satu? Nah, itu sejak kapan? Harus ditelusuri sejarahnya itu Pak. Kalau kita mau jadi Muslim yang benar begitu, lihat sejarahnya, mulai kapan? Itu singkat kata, nanti kalau dibaca, ya mulai sejak kita dijajah orang-orang Eropa. Sekolah tadi itu. Nah, dunia pendidikan kita tidak begitu orang Islam itu. Al-Azhar sampai hari ini masih bisa laki-laki perempuan. Sampai tahun 1950 Masehi, Al-Azhar yang usianya sudah 1000 tahun itu belum punya kampus perempuan. Tidak punya kampus perempuan. Nah, itu satu. Kemudian saya tadi yang masalah ekonomi tadi, sekolah mengalami kesulitan ekonomi. Jadi kita ini ada majelis yang tidak punya, saya sebut yang tidak punya kerjaan. Majelis yang tidak punya kerjaan, mohon maaf, majelis ekonomi diantaranya. Jadi yang diuprak-uprak itu kemarin akhirnya Pak Puji mengumpulkan Lazismu, kantor layanan seluruh Purworejo di Kutoarjo. Ini kita sulit, ini kondisi ekonomi sulit, tolong Lazismu digenjot. Mohon maaf, dalam ekonomi, dalam syariat Islam itu non saya lupa. Terkenal di media sosial ucapan daripada Rektor Al-Azhar Mesir, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kalau ada orang Islam larat, berarti di sana ada pencuri. Kalau di negara, di sebuah tempat di pucuk bumi ini, di belahan bumi ini kok masih ada orang Islam melarat, berarti di situ masih ada pencuri. Siapakah pencurinya? Orang-orang kaya yang mencuri hartanya orang miskin itu. Dia tidak mau membayarkan zakatnya. Jadi kalau zakat itu non sewu untuk mengentaskan kemiskinan Pak. Syariatnya seperti itu. Untuk membangun peradaban itu namanya wakaf. Ketika orang mengalami kesulitan air seperti di Gunung Kidul, maka Utsman wakaf sumur. Selesai urusan Pak. Selesai. Jadi kalau ini enggak, kemarin Purworejo kesulitan air, drop air, Lazismu drop air, enggak selesai itu Pak. Hanya ya sekarang dikasih, besok kering lagi. Nah, kalau yang abadi itu namanya wakaf. Sekali lepas untuk selama-lamanya. Nah gitu. Al-Azhar itu mulai tahun 2014 yang bayar itu S2, S3. Sebelum tahun 2014 itu semuanya gratis Pak. Nah kemarin saya Gontor itu jadi tidak ikut arahan pemerintah Pak ya, juga tidak apalagi Muhammadiyah, enggak juga, bukan Muhammadiyah juga. Jadi santri tetap begitu liburan berakhir, santri datang ke sana. Tapi tetap mengikuti protokol kesehatan Pak. Harus tes rapid di masing-masing daerah dan itu gratis, semuanya digratiskan oleh kepala daerah masing-masing. Kemudian tidak boleh temani oleh wali murid, berangkat sendiri. Anak-anak kecil berangkat sendiri. Akhirnya alumni setempat itu memfasilitasi Pak, mengkoordinir. Dari Lampung rombongan 21 bis dalam 2 hari ditemani 1 orang alumni. Orang tua tidak boleh supaya tidak menimbulkan kerumunan di sana itu. Nah, kemudian timbulah kemudian kasus positif corona. Pertama 1 orang. Kok bisa tahu dari mana? Anak ini orang tuanya di Sidoarjo, pegawai apa begitu, positif. Akhirnya dari Sidoarjo datang ke Ponorogo nyari anaknya, ternyata positif juga. Setelah dites semuanya ternyata 11 orang. Besoknya Gubernur Jawa Timur Khofifa datang jemput langsung, 11 itu dibawa ke Surabaya. 2 hari sembuh itu Pak. Nah, itu 2 hari sembuh itu dipulangkan. Muncul lagi kasus lagi, nah, sekarang sudah sembuh semua. Dalam waktu yang sebegitu singkat itu kemudian
alumni Gontor yang profesinya dokter, ada 100 orang lebih datang ke sana, minta arahan dari Pak Kiai apa yang bisa dia lakukan. Nah, kemudian dibentuklah Satgas Kesehatan itu. Nah, hari itu terbuka. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari wali murid yang tidak pernah dijawab oleh kiainya. Kiai Gontor tidak pernah jawab. Apakah alumni Gontor ini bisa masuk fakultas kedokteran? Itu Pak Kiai tidak pernah jawab pertanyaan seperti itu. Tapi kasus corona itu menjadi jawaban. Lebih dari 100 orang yang sudah menjadi dokter dan termasuk adalah alumni Al-Azhar Mesir, kedokteran sana. Itu 26 angkatan pertama, 26 orang dapat beasiswa full kedokteran Al-Azhar Mesir. Itu gratis, Pak. Nah, jadi mohon maaf, kalau bicara pendidikan biaya itu wakaf, mohon maaf. Islam mengajarkan wakaf. Di mana-mana begitu, mohon maaf. Kampus-kampus yang lama begitu, Pak. Kampus tertua itu Universitas Zaitunah di Tunis, itu paling tua, lebih tua daripada Al-Azhar. Sampai sekarang masih beroperasi dan hebat. Al-Azhar juga begitu, wakaf yang berjalan, Pak. Ini yang saya yang tidak disentuh, Pak. Jadi mohon maaf. Jadi ini kurang apa nggih? Jadi kalau bahasanya dalam dunia ilmu itu filsafatnya kurang. Jadi filosofisnya zakat itu bukan untuk macam-macam. Zakat itu untuk mengentaskan kemiskinan. Ada untuk membangun peradaban, dan pendidikan itu peradaban, Pak. Biayanya luar biasa itu. Nah, dibangunlah itu peradaban itu dengan namanya wakaf. Dan sekali lagi pertanyaan kedua tentang masalah riba itu. Nah, pertanyaannya kembali ke sana, wahai para pakar ekonomi di Muhammadiyah, tolong dibuatlah satu bank saja. Sudah punya 190 sekian perguruan tinggi dunia pendidikan. Masa dalam bidang ekonomi satu bank saja tidak punya? Anda kan ahli-ahlinya, sudah banyak profesor juga dalam bidang ekonomi itu. Nah gitu. Itu kalau bisa diarahkan begitu, termasuk dalam bidang politik, saya lupa. Ada namanya yang beberapa waktu yang lalu termasuk namanya jadi terkenal, namanya Profesor Dr. Zainuddin Maliki, itu anggota DPR dari fraksi PAN. Beliau tidak mengikuti jejaknya putranya Pak Amin Rais. Tetap beliau berjuang di sana sekalipun tidak sejalan dengan suara fraksi di sana. Itu adalah ya pakarnya dalam bidang politik, itu utusan Jawa Timur itu, Pak. Jadi Jawa Timur di bahasanya itu disiapkan, Pak. Disiapkan. Warga Muhammadiyah ini besok kalau pemilih milih siapa? Kita ini milih siapa DPR-nya. Di sana sudah berpikir seperti itu, Pak, disiapkan. Ditunjuklah Profesor Dr. Zainuddin Maliki dari Malang itu. Kamu kita amanati, kalau resikonya kalau dosen negeri kemudian kok daftar begitu harus keluar, berhenti, ya keluar. Ini untuk kepentingan umat ini. Nah, itu diamanati begitu. Nah, dalam hal itu bisa ditiru itu, Pak. Orang-orang itu dipanggil ahli ekonomi itu. Kamu kerjaanmu apa saja ini? Muhammadiyah tidak punya uangnya, Muhammadiyah harus dikelola di mana, masa titipkan orang terus. Nah, gitu. Kemudian mohon maaf, memang banyak omongan, Pak, bank-bank syariah termasuk BMT itu, omongan orang mengatakan Allah itu juga belum syariah. Memang belum. Bagaimana mau syariah, uangnya aja dia tidak punya. Bagaimana mau wudhu dengan benar, uang airnya aja tidak cukup. Nah gitu. Bagaimana mau wudhu dengan benar, airnya itu tidak cukup. Umur 3 kali, musab muka 3 kali, bagaimana bisa 3 kali, uang airnya aja tidak cukup. Jadi kata pesan terakhir Pak Yunahar yang dulu saya masih dengar di WMB itu, beliau pesannya begitu. Tolonglah uangmu kalau mau dimasukkan, kalau kamu masukkan uangnya di bank yang lain, itu pindahkan ke bank-bank syariah atau lembaga-lembaga ekonomi syariah itu, supaya nanti dia bisa menjadi syariah betulan. Kalau sudah punya dana yang cukup, nanti bisa menjadi syariah betulan. Kalau sekarang aja ya mau ya gimana, uangnya aja ya nggak ada. Di media sosial itu ibu-ibu, mohon maaf, ibu-ibu membuat status persoalan terbesar dalam mengatur uang rumah tangga itu adalah tidak adanya uang. Persoalan terbesar dalam mengatur keuangan rumah tangga itu karena tidak adanya uang. Ya, gimana mau bisa jadi syariah uangnya nggak ada uangnya. Itu gitu. Kemudian yang ketiga, dunia pendidikan tadi. Ya, tadi saya memberikan gambaran tadi, Pak.
kalau dalam fatwa Muhammadiyah bisa tegas, harus taat dengan putusan Muhammadiyah. Jangan ngikor sama pemerintah. Pemerintah bukan ulil amri kita. Nah, kalau bisa begitu, merancang lembaga pendidikan. jadi tidak harus seragam, Pak ya. Tidak harus seragam. Tidak harus seragam, menurut saya. Jadi ya kita masih, menurut saya, ijazah masih yang paling penting, pengakuan pemerintah masih. Ada anggota BPHWMB, yang saya lupa namanya Pak Jarot. Ada titik yang kemarin omongan itu yang saya jadikan perhatian ini. Lembaga-lembaga perguruan tinggi yang hebat-hebat di dunia itu, yang orientasinya adalah masyarakat, bukan pemerintah, bukan negara. Jadi yang dicari adalah pengakuan masyarakat, bukan pengakuan negara. Oh, itu sudah dilakukan oleh Gontor hampir 100 tahun yang lalu, Pak. Dia tidak pernah pusing, tidak dapat pengakuan negara, itu tidak pernah pusing. Santri di awal sampaikan, kamu di sini tidak dididik jadi pegawai. Kami arahkan kamu nanti terjun kembali ke masyarakat, pulang ke masyarakat, maka tamat itu tidak dikasih jasa, dikasih surat pengabdian di masyarakat. Nanti kalau masyarakat menerima, tenang dia Pak di masyarakat. Sampai hari ini masih banyak yang tidak mengambil jasanya itu. Teman saya di Gorontalo tidak diambil ijazahnya sampai hari ini, ditanya untuk apa ijazah, masyarakat saya tidak butuh ijazah saya itu, katanya. Kemarin reuni, kemudian dia sering datang ke Jawa ini. Reuni kemudian dia, teman-teman banyak yang tahu, dia belum mengambil ijazahnya dan belum menyerahkan surat pengabdiannya. Laporannya belum biasa, karena bagi dia saya belum menyerahkan laporan karena saya belum selesai pengabdian saya. Itu saya lupa namanya Pak, mohon maaf, ada kasus orang hilang mahasiswa, kami lupa namanya, dari Jawa Barat, entah itu Pajajaran, entah itu ITB Bogor. Mahasiswa asal Aceh diterjunkan KKN di Pulau Seram. Masa-masa awal Pak Harto buat program transmigrasi di Seram. Jadi hari ini orang Maluku makannya sudah tidak sabu lagi, makannya beras Pak. Siapa yang menyuplai beras itu? Petani-petani transmigrasi yang berada di Pulau Seram. Nah itu mahasiswa itu, yang lainnya sudah pada balik pulang ke Jawa, dia tidak mau balik. Saya belum bisa meninggalkan masyarakat yang saya dampingi. Itu sampai 20 tahun Pak. Keluarganya juga waktu itu mencari-cari. Waktu itu zaman belum ada telepon, belum ada macam-macam deh. Nah itu akhirnya tahun 2000 berapa kemarin, rektor, mohon maaf nanti bisa dicari di internet, kalau tidak ITB ya Pajajaran itu. Jadi skripsinya dia belum selesai Pak. Nah, itu kemudian ada temannya yang datang ke sana, dia bilang saya tidak butuh skripsi, saya sudah menikmati hidup tengah masyarakat ini. Nah itu lembaga-lembaga dunia, perguruan tinggi yang hebat di dunia itu yang orientasinya seperti itu Pak. Jadi tidak melulu pada yang formal-formal kayak tadi itu. Di kelas sekian tahun, di sini sekian tahun, tidak seperti itu. Nah, mohon maaf, kemarin yang dulu ada mahasiswa UMP yang sosialisasi masalah pupuk, masalah apa itu. Saya tanya namanya Mbak Musyarofatun gitu. Itu suka dagangan sama istri saya itu. Mbak Musyarofatun, anak-anak UMP yang pernah menjuarai lomba-lomba begitu itu, kreativitas mahasiswa PKN dan macam-macam itu, yang dulu pernah dapat lo juara-juara itu sekarang pada kemana? Sekarang pada kemana? Nah, itu yang dikeluhkan oleh Pak Haidar Nasir juga. Anak-anak di Muhammad yang pernah menjuarai Olimpiade itu sekarang kemana? Jadi itu maksudnya sekedar jadi buat proposal, diajukan lolos, dapat uang, selesai. Makanya Pak Puji berkomentar ketika akan mendampingi pengusaha tempe di Sidoarjo, jangan diserahkan sama UMP. Nanti kalau habis uangnya, selesai uangnya, selesai semuanya. Jadi polanya seperti itu Pak. Polanya seperti itu. Ya, mahasiswa KKN ya sekedar mengikuti kewajibannya saja. Hasilnya apa? Ya berkali-kali KKN, setiap tahun KKN, desa itu ya terbantu ada papan nama jalan, papan nama itu rumahnya Pak RT, rumahnya Pak Kadus. Sekedar begitu saja. Yang prinsip, yang lebih prinsip pada itu tidak ada Pak. Harusnya kan menurut saya itu anak-anak yang kuliah itu. Menurut saya ini petani-petani yang tidak kuliah itu. Tolong ilmumu yang di bangku sana terapkan di sini gitu.
supaya mereka itu hasil produksi taninya lebih hebat. Itu contoh kasus saya dalam bidang pertanian. Jadi ini urusannya besar Pak, mohon maaf karena menyangkut. Jadi kalau sekolah Muhammadiyah pengen dilirik orang begitu. Itu kami kira Bapak Ibu. Monggo yang lain, ibu-ibu. Sampun. Kalau tidak ada, kita jam 7.10 menit. Kita cukupkan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Mohon maaf kalau kami menyampaikan ada hal yang kurang, ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.